Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur dari Ustadz Danu Official Channel, ada dari Pak Tung Family Channel ya. Pak Haji udah jadi? Eliza TV. Lagi mohon ridhonya nih. Dari berapa bulan yang lalu saya terakhir masih belum jadi juga. Tapi nggak apa-apa, kita doakan mudah-mudahan channelnya segera jadi dan ya sehat lah Pak Haji. Nah, Pak Ustadz, saya bersalaman. Ini udah lama banget nggak ketemu sama Pak Ustadz ya. Mohon maaf Pak Ustadz, saya jarang kesini karena memang ada beberapa kesibukan. Tapi alhamdulillah sekarang bisa ada di sini. Sebetulnya pengennya sih tiap minggu di sini. Mudah-mudahan Allah kabulnya Pak Ustadz. Amin. Supaya bisa ngobrol-ngobrol lagi. Karena selalu banyak sesuatu yang menarik untuk dibahas di vlognya Pak Ustadz Danu ini, yang tentunya insya Allah akan meningkatkan keimanan ketakwaan juga. Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita selama ini tentang banyak hal. Masalah nanti jawabannya puas atau tidak, mudah-mudahan kembali ke pribadi masing-masing ya. Yang penting di sini selalu menjelaskan dari Pak Ustadz sisi yang terbaik insya Allah. Nah ini Pak Ustadz kembali lagi, terakhir kemarin Pak Ustadz upload video tentang Ya'juj Ma'juj. Itu juga rame tuh ya. Mantap. Viewernya banyak tuh. Makanya Pak Haji buruan bikin channel. Biar nanti ngikut ini viewernya banyak juga. Ya'juj Ma'juj dari kayu manis. Kalau Pak Ustadz di vlog sebelumnya bilang bahwa Ya'juj Ma'juj telah siluman, kumpulan siluman yang nyata. Jadi siapapun manusia itu semuanya bisa melihat nanti wujudnya Pak Ustadz ya. Kurang lebih Ya, akan membinasakan banyak sekali makhluk nanti. Nah, Ya'juj Ma'juj itu kita tidak di Ya'juj Ma'juj. Ya, itu dia. Ya. Ya'juj Ma'juj itu apakah nanti akan berhadapan juga dengan ini, Pak Ustadz? Pertanyaan besar ini Pak Ustadz. Pasukan Panji Hitam. Saya pengen bahas lebih detail tentang itu. Apakah itu kan dalam riwayat diceritakan bahwa pasukan Panji Hitam itu kan yang akan membantu Imam Mahdi dalam perang melawan Dajjal. Apakah pasukan ini juga nanti akan ikut berperang melawan Ya'juj Ma'juj? Selama ini rekamannya belum ini Mas. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Aduh Mas Bobi. Ya. Jadi rekaman untuk Ya'juj Ma'juj apakah berhadapan dengan Panji Hitam atau Panji Hitam yang membantu Isa Al-Masih, wallahu alam. Sampai sekarang ini kayaknya belum dikabarkan. Dari sisi hadis juga yang menyelesaikan adalah Isa Al-Masih dengan doanya. Untuk Ya'juj Ma'juj. Untuk Ya'juj Ma'juj. Istilahnya seperti itu. Tapi kalau untuk pasukan Panji Hitam itu membantu Al-Mahdi di dalam berperang melawan anak buah Dajjal. Insya Allah itu jelas sekali itu. Ini kalau pasukan Panji Hitam ini kan disebutnya pasukan Al-Khurasan, dari matahari. Tanah dari matahari terbit. Tanah dari matahari terbitnya. Sebetulnya ini jumlahnya banyak ataukah memang sedikit? Ada yang bilang 12, ada yang bilang juga lebih dari 12, ada yang bilang dari Irak, ada yang bilang dari Iran, dari Pakistan, berupa jet tempur. Sekarang lagi rame nih pagi, tapi itu akan datang menggunakan jet tempur. Tapi saya baca ada yang pro, ada yang tidak, ada yang masuk ke dalam hadis bahwa ketika zaman itu sudah mulai tiba dan ada orang yang menceritakan mimpi bertemu denganku, salah satu hadisnya, maka mimpi itu bisa dikatakan benar. Saya juga nggak tahu itu hadisnya seperti apa. Dari versi Pak Ustadz, jumlahnya itu banyak apa sedikit sebetulnya Pak Ustadz? Kalau saya mikirnya begini, ini mikir saya ya. Pasukan Panji Hitam inilah yang membantu kemenangan Islam, jelas sekali itu. Yang membantu kemenangan Islam, betul. Cuma kemenangan Islam di titik mana? Saya memang selalu mencoba berpikir ya. Pasukan ini dari teman-teman dakwah yang satu bilang dari Afghanistan. Panji Hitam itu dari Afghanistan. Yang dia sudah terbiasa bertempur di pegunungan, di tanah kering, di ini, terlatih lah istilahnya. Tidak apa-apa, namanya juga menafsirkan ya. Kemudian ada yang dari Iran umpamanya. Ya boleh, nggak ada masalah. Semuanya kan masih
berasumsi, ini kan asumsi. Betul. Kemudian ada yang dari Pakistan yang katanya siapa itu yang sering mimpi itu siapa? Karim Al-Qasim. Al-Qasim ya, iya boleh berasumsi itu boleh. Berasumsi itu boleh. Kemudian kalau diceritakan dalam hadis itu dari Khurasan, dari tanah di mana matahari itu terbit, berarti ada banyak nih, umpamanya Pakistan bisa, karena antara Pakistan, Arab itu, timur itu di Pakistan. Iya, betul. Dari India bisa aja, nahi kan gitu ya. Bisa aja, kita nggak tahu. Karena Pakistan India kan satu wilayah juga sebenarnya. Ya, nah karena India mengejek Islam, nggak jadi. Oh, iya. nggak jadi. Karena jelas sekali, apa kemarin Perdana Menterinya ya. Nah, itu nggak jadi, udah nggak jadi dari India, nggak jadi. Nah, di sini bisa aja dari Pakistan Timur, umpamanya yang mana lagi, bisa aja dari Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia. Tidak menutup kemungkinan Indonesia. Dari ada beberapa YouTube yang saya amati itu, ada yang sudah kepingin cerita bahwa dirinya itu seseorang yang beda. Oh, gitu? Saya ngamati ya. Maksudnya pengen cerita ini, dia pengen cerita bahwa dia sebetulnya bagian dari Panjaitan, menurut Pak Ustadz begitu? Walau alam, tapi saya melihatnya begitu. Oke. Ada lah, itu sering di YouTube, cuma masih mencoba ditutupi, tapi saya udah tersenyum-senyum aja. Ada, karena juga beliau juga bercerita nanti kita akan menjadi pasukan dari Al-Mahdi istilahnya, berbaiat dengan Al-Mahdi. Dan ada, semuanya berasumsi boleh-boleh saja. Oke. Boleh ya. Boleh. Jadi boleh itu apapun, umpamanya pasukan Panji Hitam naik kereta kencana, ya silahkan, nggak apa-apa kan gitu ya. Naik kereta kencananya Nyai Roro Kidul lah, itu malah nggak mungkin sekali ya. Jadi kalau saya berpikir itu begini, memang harus ada hal-hal tertentu yang kita harus berpikir. Contoh, pada saat Al-Mahdi berperang dengan anak buah Dajjal, di situ diceritakan banyak yang meninggal dari sisi saudara kita Muslim pada waktu berperang dengan anak buah Dajjal dari pasukan Al-Mahdi. Yang pasukan Dajjalnya 70.000 itu Pak Ustadz? Ya, nah 70.000 itu kan belum tentu itu dia dari Israel semua. Bisa aja pasukan Dajjal itu nanti di Indonesia, ya harus paham itu. Bisa jadi Pak Ustadz? Bisa jadi. Karena juga ada pasukan Dajjal, jadi Khurasan juga ada. Makanya kita harus memahami bahwa bukan memahami, kita harus berpikir bahwa bisa aja semuanya itu terjadi beneran. Bisa aja pasukan Dajjal itu ada di Pakistan, walau alam, tapi ya. Iya. Karena kan kelompok Islam itu yang besar itu ya pasti ya ada pasukan Dajjalnya. Menyelusup. Ya, menyelusup bisa lah istilahnya. Pada saat kenapa pasukannya Al-Mahdi itu banyak yang meninggal, nah itu memang harus kita pikirkan. Karena bisa aja di titik-titik itu banyak saudara-saudara kita itu hanya nekat ingin jadi pasukannya Al-Mahdi. Nekat, nafsu. Padahal sebetulnya mereka-mereka itu bukannya terpilih. Walau alam ya, saya nggak mau cerita terpilih. Kan nekat kan bisa. Dari kan banyak nih. Sekarang mau nekat mau jadi pasukannya Al-Mahdi, itu kan nekat. Iya. Sekarang yang tidak nekat gimana? Momen tidak nekat itu berpikir. Sekarang gini, anak buah Dajjal itu sudah banyak di tubuh para manusia. Ya, ada yang aku Dajjal, aku ini banyak. Saya juga sering mengalami yang seperti itu. Nah, ini yang mau berpikir adalah saudara-saudara kita yang lain bisa enggak dia menyelesaikan anak buah Dajjal yang nyurupin di tubuh manusia itu. Itu dulu aja. Cara belajarnya itu begitu. Oke. Kalau dia itu dengan anak buah Dajjal itu bisa menyelesaikan, mudah-mudahan besok kalau bertempur dengan pasukan Al-Mahdi itu ya dia ikut lulus gitu loh maksudnya itu. Kan begitu harus mikirnya. Mas Bobi itu mau ujian 2 tambah 2, kalau belum pernah tahu 2 tambah 2 itu kan ya nggak ngerti isinya berapa. Bisa aja 2 tambah 2 apel, kan nggak ngerti, karena nggak ngerti. Maksudnya kalau memang nggak pernah terlatih, ada Dajjal di tubuh manusia, Muslim khususnya, mungkin khususnya ya, karena saya juga sering menghadapi seperti itu bisa nggak menyelesaikan. Itu nomor 1 harus difikirkan itu dulu gitu loh.
Betul. Nah, anak buah Dajjal yang di situ bisa nggak dia itu menyelesaikan? Dia dulu satu dulu, atau kelompok boleh silahkan. Bisa nggak menyelesaikan? Menyelesaikan anak buah Dajjal itu bukan dimaki. Kalau dimaki sama dengan Dajjalnya. Kalau dimaki itu dimaki itu di mana ya? Di kata-kata. Di kata-katain ya itu sama dengan Dajjalnya. Nah, menyelesaikan itulah yang harus kita selesaikan dengan apa yang ada dalam Quran. Itu yang harus diketahui. Sehingga saudara-saudara kita yang besok ingin membantu Al-Mahdi itu faham bagaimana karakternya pasukan Dajjal. Dan pasukan Dajjal yang asli sendiri, jangan lupa, Dajjal itu dia akan memusuhi kaum Muslim. Dia akan memusuhi ini ceritanya. Nah, kalau ini memusuhi, berarti dia sudah persiapkan ilmu-ilmu musyrik, ilmu-ilmu macam-macam ilmu yang dia sudah dipelajari. Mau terbang kek, mau menghilang kek, mau kebal, mau pukulannya ini bisa menghancurkan tembok, itu mereka. Jangan dianggap itu pasukan Dajjal itu kayak anak kecil baru belajar-belajar. Kayak mau bentrokan warga. Lah iya kayak bentrokan warga. Gitu, Iya. Lah kan begitu. Iya. Kayak bukan. Mungkin kesaktian yang tidak main-main berarti. Tidak main-main sebenarnya. Ya harus difikirkan. Kenapa? Sekarang itu orang kesurupan banyak. Ada jin yang mengaku aku Dajjal dan itu banyak sekali. Nah, selesaikan yang itu. Baru nanti dia punya lisensi sudah pernah menyelesaikan anak buahnya Dajjal. Ya kan lisensi nggak cuma menyelam aja, lisensi nggak cuma terbang aja, lisensi menyelam tenggelam. Lah itu kan gimana? Apa gunanya ini? Kalau memang takdirnya beda kan begitu. Nah sama kalau mau menghadapi pasukan Dajjal harus belajar dulu. Kalau mau memanah sesuatu harus belajar memanah. Memanah yang diem sama memanah bergerak itu kan beda. Tetap harus belajar. Nah, sama seperti pasukan Dajjal itu dia jago. Jangan dianggap remeh. Pedang yang kita bawa itu pedang gede gini, tapi sekali ini malah jatuh. Nah, itu kan nggak bisa. Keberatan pedang. Ya, itu mau naik kuda atau mau jalan kaki itu kan harus diperhitungkan. Jadi kalau naik kuda kita udah lagi ke sana, pasukannya malah ke sini. Gimana ini tangan kanan kan gitu ya? Jadi itu harus diperhitungkan. Betul-betul. Ini kenapa saya harus mengajak berpikir itu? Karena banyak sekali saudara-saudara kita itu mau berbaiat kepada Al-Mahdi sebenarnya. Ya kan? Nah, di sini ada cerita. Nanti banyak saudara-saudara kita yang di situ ada di belakangnya Al-Mahdi itu banyak yang meninggal. Karena apa? Emang nggak siap sudah. Betul-betul tidak siap dan tidak tahu. Bisa aja hanya ingin berperang, pengen nanti kelihatan matinya syahid namanya. Tapi kan keinginan mereka. Padahal berperang menegakkan agama Allah itu malah kalau bisa jangan mati itu gimana? Nah, jangan mati itulah belajar dulu. Banget ya. Lah iyalah mau belajar. Itu. Lah ya harus belajar dulu. Mau berantem di UFC. Dia hanya keluntung dari lokalan langsung iya bubar. Iya. Kamu di situ tuh jago-jago yang dia itu sudah latihan. Ini hanya cuma latihan biasa ya selesai di situ. Ada yang akademis, ada yang jalanan juga udah dua-duanya udah dapet ya. Nah, jadi gini Pak Ustadz, saya simpulkan bahwa yang ingin menjadi pasukan untuk membantu Imam Mahdi itu berarti menurut Pak Ustadz ini tidak cukup hanya dengan belajar memanah, belajar ilmu bela diri atau belajar pedang biasa. Berarti apa yang harus, seperti apa lagi harus ditambahkan misalkan begitu? Saya itu hanya berpikir begini, ini pikiran saya ya. Mohon maaf kalau salah ya. Kalau umpamanya pasukan Al-Mahdi itu dari Afghanistan, umpamanya Panji Hitam itu dari Afghanistan, atau dari Pakistan, atau dari Brunei lah kan tenang-tenang tuh Brunei harus kita sebut lah, atau Malaysia ya, Malaysia yang pingin menegakkan agama Islam umpamanya dia memang ada di Malaysia umpamanya ya umpama, atau
Kalau di Indonesia kali ya. Kalau saya berpikir tuh begini, Mas. Kalau dia mau berjuang bersama Al-Mahdi, padahal di situ itu diceritakan nanti yang membantu Al-Mahdi itu adalah pasukan Panji Hitam. Berarti pasukan Panji Hitam itu pada saat peperangan Al-Mahdi, terus kawan-kawan kita banyak meninggal, itu nanti tiba-tiba pasukan Panji Hitam itu datang di titik itu. Nah, di titik itu kan ada takdir yang memang banyak saudara kita meninggal dulu, baru pasukan Panji Hitam datang membantu. Ya. Oh, takdirnya begitu ya maksudnya? Lah kan memang begitu. Kan harus berpikir kita. Lah pasukan Panji Hitam datang itu kan nggak mungkin, wow masih di Sungai Laut Merah, lah kan nggak ketemu malah mati semua nanti, kan gitu ya. Kan nggak bisa seperti itu. Nah, kayaknya nih, ini kayaknya loh ya, ini perkiraan saya. Pasukan Panji Hitam itu memang sudah siapkan oleh Allah. Allah yang menyiapkan. Khusus itu Pak Ustadz. Khusus memang. Walau alam itu malaikat atau memang manusia, saya nggak tahu. Titik pada saat di situ Al-Mahdi sudah mulai sudah mulai kewalahan ceritanya, datang itu baru diselesaikan. Kayaknya seperti itu. Dan datangnya ini tiba-tiba pasti karena waktunya pas. Takdirnya memang saudara kita banyak yang meninggal dulu, baru Panji Hitam itu datang. Nah, kalau Panji Hitam datang berarti kudanya nggak kuda yang telat. Nggak lelet kuda yang telat. Bukan lelet, telat datang. Telat datang itu nggak seperti itu. Memang sudah disiapkannya begitu. Nah, itu loh maksud saya. Kuda yang bagaimana? Saya jawab lagi, walau alam ini kudanya. Karena kalau saya anggap gini, bisa aja kudanya Panji Hitam itu sebenarnya bisa menghilang. Saya nggak tahu. Karena datangnya tepat kok pada saat Al-Mahdi kewalahan dia datang. Nah, berarti takdirnya itu pas di titik itu. Nah, yang gugur-gugur perang ini menjadi apa ya Pak Ustadz ya? Menjadi gugur. Evaluasinya tuh gimana? Maksudnya emang, nah ini nih yang ngaku-ngaku Panji Hitam kah? Ya kan? Atau yang apa kan yang gugur nih? Lah ya nggak tahu. Kalau pakainya hitam ya pasukan hitam kali ya. Dia nggak tahu juga sih Mas yang begitu-begitu ya. Karena orang itu kan euforia sendiri kalau udah berbaiat pada Al-Mahdi itu udah kayak jagoan gitu. Ini kan sebenarnya euforia manusia masing-masing. Jadi ya itu akan terjadi memang sesuai dengan pikirannya masing-masing. Iya, barangkali insya Allah seperti itu ya saya pikir. Nanti yang Panji Hitamnya datang, nah ini juga jadi pembelajaran juga dari Allah, pembuktian. Nah ini yang aslinya seperti ini. Nah, tapi yang asli kan nggak akan pernah tahu, wong sosmed sudah nggak ada. Bener. Siapapun juga kita nggak tahu. Nggak tahu. Bisa aja dia datang, selesain, pergi, sus. Berarti sekarang beberapa negara yang tadi disebutkan tuh boleh-boleh saja mereka menganggap dirinya Panji Hitam, tapi nanti pada saat itu baru ketahuan yang Panji Hitam asli itu kayak apa. Tapi Mas Bab gini loh, tadi kan Pak Ustadz bilang, loh itu Dajjal punya kemampuan sihir, punya kebadan. benar. Pasukan Panji Hitam ini kan harus lebih hebat. Kira-kira. Seperti itu, iya. Makanya kalau tadi saya cerita, belajar dulu naklukkan anak buahnya, gitu loh maksudnya. Kalau sudah punya lisensi, nah bolehlah daftar. Lisensi sendiri bisa bubar sendiri kan gitu. Karena kan emang kalau cuman pandai bermain alat pedang, kemudian juga bela diri kan kalau tapi tidak bisa menghilang misalnya. Terbang apa? Ini aja lah. Umpamanya pasukan Dajjal itu banyak yang kebal-kebal. Nah, ini pedang ini gunanya untuk apa? Betul. Kan gitu, cara berpikir itu begitu ya. Selesaikan orang yang punya kebal, biar besok itu bisa ikut ke pasukannya Al-Mahdi. Al-Mahdi dulu ya, nggak usah ke Panji Hitam dulu, ke pasukannya Al-Mahdi. Tapi selesaikan dulu gitu loh maksudnya Mas. Bagaimana tahunya Al-Mahdi itu Pak Ustadz? Saya sendiri juga nggak tahu. Makanya itu kan Sampai sekarang itu juga masih teka-teki. Kalau saya mikirnya gini tadi Pak Ustadz. Gimana? Menurut riwayat kan ada 12 orang nih pasukan Panji Hitam tuh. Oh ada riwayat ya? Ada riwayat itu kan bebas-bebasnya dari mana gitu ya. Saya pikir tuh gini, dari Pakistan 12, dari Iran 12, dari Malaysia 12.
Indonesia 12 mungkin begitu tadi. Jangan lupa dari Swedia juga 12. Itu yang hobinya itu Denmark. Yang hobinya ngejekin karikaturin Nabi kita Muhammad itu telo sekali itu orang-orang di situ itu ya. Jadi saya nggak tahu persis. Berarti hanya ada, kalau memang misalkan betul 12, berarti hanya yang khusus tadi itu yang terakhir itu tadi Pak Ustadz ya? Bisa aja. Jadi kalau saya berpikirnya begini, kalau umpamanya 12 kayak atau 10 kayak atau 312 kayak atau berapa saya tidak tahu ya. Kalau umpamanya 12, bisa aja sih. Karena Allah sudah menunjuk seseorang yang memang sampai sekarang itu dirahasiakan umpamanya. Sampai sekarang dirahasiakan. Bisa aja. Pedangnya sendiri harus difikirkan. Pedang itu harus bisa di atas pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Pedang yang bisa membelah baju zirah. Nah sekarang itu siapa pandai yang bisa membuat pedang yang bisa membelah baju zirah? Zaman sekarang. Zaman sekarang kan hanya berpikir begitu, harus punya pikiran begitu gitu. Kalau mamanya besok pedangnya Al-Mahdi, insya Allah ya itu pasti Allah pasti akan memberikan. Ya pasti pedang yang dipakai oleh Rasulullah yang mana walau alam ya saya nggak begitu paham. Walaupun paham juga kali saya juga belum mau cerita istilahnya ya. Dari titik-titik itu, nah pedang-pedang itu pasti pedang-pedang pilihan yang tidak sembarangan orang itu bisa memegang. Nah, di situ sama Al-Mahdi siapa, Panji Hitam itu juga siapa. Al-Mahdi sampai sekarang terkunci itu tidak akan pernah memunculkan diri. Sama, barangkali si Panji Hitam ini juga belum memunculkan dirinya. Tapi dengan kondisi keimanan, ketakwaan pada Allah Ta'ala sama-sama tingginya. Jadi antara Al-Mahdi pastilah, karena beliau kan cucu cicitnya Rasul ya. Tapi kalau Panji Hitam kan nggak tahu kita dari mana dia. Iya kan? Kalau Imam Mahdi, mungkin kalaupun sudah ada sekarang, mungkin beliau belum menyadari bahwa dirinya Imam Mahdi. Bisa aja belum menyadari, karena memang bukan tipikal orang-orang yang dia berbaiat untuk dirinya sendiri bahwa dia Imam Mahdi. Itu nggak mungkin. Karena Imam Mahdi itu pasti orangnya itu sangat sopan, hatinya sangat lembut, hatinya dan pikirannya ada adab. Adab inilah yang menjadikan perilaku beliau itu lembut, ya mirip Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mau mengakui dirinya Al-Mahdi itu dia tidak yakin kalau dia Al-Mahdi. Padahal nanti dia akan berperang, tapi harus diiringi dengan kelembutan hati. Gitu. Nah itu tuh. Gimana ya perang mulut dengan kelembutan? Ya sekarang kalau kamu ingin berperang seperti itu, ya kamu berperang dengan istrimu dulu, tapi dengan kelembutan hati gimana caranya? Ya. Kok iya gimana? Ya kan gitu. Mungkin kalau orang yang berperang dengan kelembutan hati itu orang yang akhirnya berpikir bahwa akan melawan orang yang memeranginya gitu Pak Ustadz ya? Bisa seperti itu? Ya bisa aja memang orang itu menjaga dia, jangan sampai imannya dia rusak, jangan sampai ketakwaan pada Allah Ta'ala itu rusak dengan keadaan. Makanya kelembutan hati, akhlak yang baik, yang itu memang dicontohkan oleh Rasul kepada umat-umatnya, ya harus dipakai. Nah termasuk kita-kita apa sudah mencontoh akhlaknya Rasul. Nah inilah yang nanti akan berhubungan dengan peperangan-peperangan ini. Dan orang-orang itu nggak bisa kelihaian untuk berperang, memegang pedang, memegang panah, itu juga diperhitungkan besoknya. Jadi kan intinya kalau Al-Mahdi ini itu diizinkan oleh Allah Ta'ala jadi pemimpin, Panji Hitam itu pasti diizinkan oleh Allah Ta'ala. Pasti kalau saya. Pasti diizinkan, maksudnya dipilih juga oleh Allah Ta'ala. Ustadz, kalau Panji Hitam itu udah disiapkan oleh Allah, mungkin juga enggak seluruh perlengkapannya dari pedangnya, kudanya, seluruh yang mendukung untuk peperangan itu udah disiapkan sama Allah? Insya Allah ya, ini menurut pemikiran saya yang memang harus difikirkan. Makanya tadi, kan ada cerita nih,
pada saat peperangan melawan anak buah Dajjal, saudara kita yang membantu peperangan ada di belakangnya Al-Mahdi, itu banyak yang meninggal, Ji. Gugur. Banyak yang meninggal nih, gugur nih. Sampai kewalahan lah Al-Mahdi. Nah, di sini kudanya Panji Hitam itu bukan telat, tapi disiapkan dengan nas yang sama seperti dalam hadis. Pada saat Al-Mahdi kewalahan, Panji Hitam itu ada di situ sudah. Paham ya, Ji ya? Ada di situ nih. Nah, yang bisa menjadikan ada di situ itu siapa kalau tidak ada atas izin Allah sebenarnya. Makanya dipaskan dengan hadis tersebut. Jadi pas kewalahan, pas Panji Hitam itu datang. Nah, kalau saat itu Ustadz, maaf Ustadz, tidak ada lagi peralatan elektronik, berarti kan dia dari matahari terbit itu jauh. Naik apa berarti Allah udah taruh di situ. Oke, sekarang saya itu mengajak berpikir kalau sudah begini. Sebenarnya kalau dari Pakistan, kan kalau pas kalah kan yang umpamanya Panji Hitam dari Pakistan naik kuda kan nggak sampai, malah selesai. Paham? Nah, Lagi lebih jauh ya? Hah? Lagi lebih jauh. Lagi lebih jauh. Kan nggak sampai di titik itu karena memang pada saat itu Al-Mahdi kewalahan karena banyak saudara-saudara kita yang gugur di titik itu. Nah, disinilah cara Allah memberikan bantuan pada Al-Mahdi, tapi tidak menghilangkan hadis tersebut. Datanglah Panji Hitam itu, walau-walang berapa jumlahnya, bisa aja 12, dengan pedang yang sudah disiapkan oleh Allah, dengan kuda yang bisa melintasi antara Pakistan umpamanya sampai ke Arab itu di titik. Itu mudah bagi Allah. Ini kan makin seru nih. Mau kita lanjut di video selanjutnya nggak? Ya, Ya kan? lanjut selanjutnya. Lanjut aja ya. Oke. Jadi kita akan lanjut lagi di video berikutnya di lebih seru lagi ya tentang Panji Hitam dan sebetulnya siapa-siapa saja sudah merasa bahwa dirinya Panji Hitam. Ya. Yang nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.